Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Sehat semua ya. Siapa di antara kalian yang belum hadir? Yang tidak hadir ada? Hadir semua ya anak-anak ya. Oh iya, ya. Terima kasih kalian sudah rajin sekolah ya, sudah rajin sekolah. Kemudian hadirnya tadi juga tepat waktu ya. Coba saya menginginkan itu Mas Okta, ayo tadi yang sudah berangkat pagi sekali, bagus, pintar. Yuk sekarang dipimpin berdoa sebelum kita mulai belajar. Ayo Mas Okta. Teman-teman, siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Okta. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Yo, semua sudah hafal kan lagunya? Ya, Bu. Ya, Bu. Yo, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak masih ingat tidak tentang kita kan sering melakukan tepuk semangat ya? Ya, siapa yang bisa tepuk semangat? Masih ingat? Bisa, Bu. Bisa. Kita lakukan tepuk semangat bersama. Tepuk semangat. Semangat. Tuh, nah, semoga kita melakukan pembelajaran ini dengan penuh semangat. Hati kita merasa senang. Nah, di sini Ibu punya sebuah cerita. Nah, sebelum kita belajar, kita punya sebuah cerita yaitu tentang apa ini ya? Tolong anak-anak perhatikan ya, nanti Ibu bacakan. Nah, nanti setelah selesai membaca cerita ini, anak-anak saya minta untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang cerita. Coba perhatikan. Suatu hari, seekor rubah yang egois mengundang seekor bangau untuk makan malam. Bangau sangat senang dengan undangan itu. Dia tiba di rumah rubah tepat waktu dan mengetuk pintu dengan paruhnya yang panjang. Rubah membawanya ke meja makan dan menyiapkan sup dalam mangkok yang dangkal untuk mereka berdua. Karena mangkuk itu terlalu dangkal untuk bangau, dia tidak bisa makan sup sama sekali. Tapi rubah menjilat supnya dengan cepat. Bangau itu marah dan kesal dalam hatinya. Tetapi dia tidak menunjukkan kemarahannya dan bersikap sopan. Untuk mengajarkan pelajaran kepada rubah, dia kemudian mengundangnya untuk makan malam pada hari berikutnya. Dia juga menyediakan sup, tetapi kali ini sup disajikan dalam 2 vas sempit yang tinggi. Bangau melahap sup dari vasnya
tetapi rubah tidak bisa meminumnya karena leher dari vas itu sangat sempit. Rubah menyadari kesalahannya dan pulang ke rumah dengan kelaparan. Nah, anak-anak, coba itu dari cerita yang sudah Ibu baca tadi, itu kira-kira kalau anak-anak tahu judulnya apa itu? Rubah dan Bangau. Oh iya, ya betul, betul Mbak Leni, itu judulnya Rubah dan Bangau. Karena tokoh di dalamnya siapa saja tadi? Ada rubah, Bu. Ada Bangau. Ada bangau. Oh iya, kalau sifatnya atau wataknya si Rubah itu bagaimana tadi? Egois, Bu. Hoi, sedangkan Bangau di Bangau baik hati. baik hati ya. Nah, dari cerita yang sudah Ibu baca tadi, kira-kira amanat atau pesan mungkin yang bisa kita contoh apa? Kita harus berbuat baik kepada teman. Iya, berbuat baik pada teman, apalagi ya? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Marah. Oh iya. Tidak boleh menang Tidak boleh sendiri. egois, Tidak Bu. boleh egois, boleh. Ya, betul. Anak-anak sudah pintar sekali. Betul sekali ya, berarti kita tidak boleh egois, tidak boleh marah, tidak boleh istilahnya kalau anak-anak ya nakalan kepada temannya ya. Nakali koncone. Nah, ya, setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita akan mempelajari apa hari ini. Nah, ya kita akan mempelajari tema 3 ya, tema 3 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kita mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai cara perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang berbagai cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cepat. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan tepat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, coba ini Ibu punya gambar. Gambar apa ini kalau anak-anak tahu? Pohon pisang. Pohon pisang. Siapa yang suka makan pisang? Aku, Bu. Aku suka makan pisangnya. Oh iya. Ini kalau dari gambar ini yang anak-anak tahu apa ini di gambar ini? Pohon pisangnya apa? Anaknya, Bu. Anaknya, Bu. Tidak tahu. Oh, banyak anaknya. Banyak anaknya, terus ini ada tunas-tunasnya itu ya. Berarti ini pohon pisang. Kalau anak-anak tahu pohon pisang itu kalau berbuah berapa kali dalam satu kali hidupnya itu berapa kali? 1 kali, Bu. 1, Bu. Kali. Setelah dia berbuah dipotong ya sudah. Ya. Nah, gantian anaknya ini yang besar terus nanti tumbuhlah. Nah, kalian tahu tadi toh manfaat dari pohon pisang, pohon pisang itu ternyata banyak sekali. Dan di sini pohon pisang itu kan salah satu makhluk hidup. Nah, ternyata tumbuhan itu memiliki manfaat. Manfaatnya apa saja? Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam semesta yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena tumbuhan itu berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan juga hewan. Mari kita pelajari perkembangbiakan tumbuhan serta pertumbuhan dan cara merawatnya. Nih. Nah, ini sini Ibu punya
salah satu cara. Nah, nanti ada berapa cara tuh perkembangbiakan pada tumbuhan? Nanti ada 4 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan biji, kemudian menggunakan tunas, kemudian umbi, kemudian nanti ada spora dan juga ada juga tadi itu perkembangbiakan dengan cara buatan. Nah, sekarang yang kita pelajari menggunakan biji. Biji tumbuhan itu ditanam di dalam tanah, kemudian tumbuh tumbuhan muda dan tumbuh menjadi dewasa, menghasilkan bunga dan berbuah. Di dalam buah itu ada biji. Biji yang berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Nah, ini contohnya gambar biji apa ini kira-kira anak-anak? Apa ada yang tahu tidak? Kacang, Bu. kelihatan. Kacang, Bu, ya. Kacang ini. Kacang. Betul, ini biji kacang tanah ya. Kacang tanah, bijinya seperti ini, terus ditanam di dalam tanah dan beberapa hari akan muncul akar, kemudian tumbuh daun, nah seperti ini dan akhirnya tumbuh membesar, ya seperti itu. Kemudian cara perkembangbiakan yang kedua yaitu menggunakan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung dan berada di dalam tanah. Nih contohnya ada wortel, bawang, singkong, dan juga bakung. Nah, perkembangbiakan umbi ini bisa dibagi menjadi 3. Ada yang menggunakan umbi lapis, umbi batang, dan juga umbi akar. Nah, selanjutnya, cara perkembangbiakan dengan menggunakan spora. Pada bagian belakang daun, ada yang tahu tidak spora? Belum? Tidak tahu, Bu. Oh, belum tahu. Tahu, Bu. Ya. Spora itu sepor ya, Bu? Bukan. Spora ini adalah, nah ini, pada bagian belakang daun itu sering ada banyak bintik-bintik hitam yang disebut spora. Biasanya daun yang ada sporanya itu daun pakis aja, atau mungkin daun paku-pakuan gitu. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Biasanya tumbuhan ini tumbuh pada tempat yang lembab. Nah, selain pakis dan juga paku-pakuan itu lumut itu juga termasuk berkembang biak dengan spora. Nah, selanjutnya perkembangbiakan. Nah, ini perkembangbiakan secara buatan, yaitu perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, jadi tumbuhan ini bisa berkembang biak tidak dengan biji, tidak dengan umbi, tidak dengan spora, atau tidak dengan tunas seperti pisang tadi, tetapi menggunakan dengan bantuan manusia. Cara tumbuhan berkembang biak secara buatan yaitu 1 mencangkok, 2 stek, yang ketiga menempel. Nah, itulah anak-anak tadi yang sudah Ibu sampaikan beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Kira-kira dari beberapa gambar dan juga penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanyakan? Yo, silakan yang mau ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan membentuk kelas ini menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama itu dipimpin atau mungkin kelompok itu barisannya Mbak Sri. Nah, ke belakang itu jadi kelompok 1. Ya, Bu. Nah, jangan nakalan ya sama belakangnya Mbak Sri, ayo. Itu nakal itu, Oka nakal itu. Nggak boleh ya. Terus itu yang sebelah kirinya itu Mbak Nunu ya. 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 Nama belakangku Mas Asep. Oh iya ya, jangan nakalan sama Mas Asep. Udah. Nah, nanti kalau setelah ini akan Ibu berikan sebuah LKPD. Nah, silakan nanti LKPD ini anak-anak diskusikan. Ya.
Ini LKPD-nya nanti Ibu bagikan. Terus sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan memberikan sebuah ini gambar. Gambarnya nanti seperti ini. Nah, tugasnya seperti ini nanti. Ada gambar skema ya, skema tentang daur hidup tanaman. Tanaman yang berkembang biak dengan biji. Contohnya tanaman apa ini anak-anak? Bisa dilihat. Kacang. Tanaman semangka, ya. Nah, Saya suka semangka, Bu. oh iya, suka semangka. Kalau makan semangka itu kan ada bijinya ya. Ya. Aku belinya yang nggak ada bijinya, Bu. Oh, ada juga ya. Oh iya, pinter. Iya, betul. Itu ada juga. Semangka tanpa biji itu dibuat dengan bantuan manusia itu, dengan silang genetika juga. Oke? Ya, pinter tadi. Ini saya lanjutkan. Nanti tahapannya anak-anak saya minta itu bisa dipotong-potong, bisa digunting nanti ya. Terus misal gambar biji, anak-anak ditempelkan di tahapan mana? Kalau yang atas ini berarti tahapan pertama ya, tahapan 1 atau A, terus bawahnya itu B, yang ini C, yang ini D, yang ini E. Begitu ya anak-anak. Ya, Bu. Atau mungkin nanti anak-anak bisa menuliskan di sini kalau misalnya Nggak tahu, Bu. semua bawa gunting ya, tadi sudah saya berikan ya. Praktek soalnya. Oke. Ya, Bu. Sudah. Nah, ini nanti silahkan anak-anak tempel-tempelkan di sini, misalnya yang tahapan pertama itu apa, misalnya gambar daun apa ini tuh kecambah, ditempel di sini atau bagaimana. Pokoknya nanti didiskusikan sama temannya satu kelompok ya. Ya, sudah paham semua? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Bu, Kalau sudah, silahkan. Saya beri waktu sekitar 10 menit. Mbak Nunu, yuk silahkan. Nomor 1 itu apa isinya itu? Dipresentasikan. Biji. Oh, biji ya. Kemudian yang kedua apa itu? Gambar yang masih kecil daunnya, Bu. Oh iya, namanya apa? Namanya kecambah. nah, Terus yang ketiga apa itu? Yang yang tangkainya agak panjang itu. Oh iya, pinter. Ya, Ya, udah nah, tumbuh. tumbuhan yang sudah tumbuh banyak daunnya. Terus yang ketiga, keempat apa? Udah tambah besar. Sudah tambah besar, sudah Daunnya berbunga. Nah, Iya. ya. Terus yang kelima, sudah berbuah, Bu. itu sudah berbuah. Ya, pinter sekali. Terima kasih tadi Mbak Nunu sudah maju. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Nunu sudah berani. Ya, yuk kelompok kedua sudah selesai belum? Belum. Oh, belum. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Oh iya, nggih. Yuk, punya Mbak Sri sama tidak tadi seperti punyanya Mbak Nunu, sama ya? Iya, Bu. Tapi belum ditulis. Oh, belum nulis Itu mana? yang bijinya ada 3 gambarnya, Bu Guru. Oh iya, nggih. Ya betul, yang pertama biji, yang kedua tuh. Yang kedua itu yang daunnya. Wah, Yang keempat yang agak apa? panjang. Yang berbunga. Ya. Yang kelima sudah berbiji. Nah, itu tadi presentasi dari anak-anak. Semoga dari yang sudah dipresentasikan anak-anak itu bisa menambah pengetahuan dan juga anak-anak memahami cara berkembang biak dengan menggunakan biji. Salah satunya adalah dengan biji, yaitu tanaman semangka. Anak-anak kan suka makan semangka, tadi ada yang bilang gitu. Kalau semangka kira-kira siapa tadi Mbak Nunu ya? Mbak Nunu itu kalau membawa semangka besar terus dibawa ke kelas, kira-kira mau dimaem sendiri apa mau diberikan teman-teman? Ayo. Dibagi-bagikan sama teman, Bu. Kalau kita berbagi sama teman, itu kita merasa senang dan teman juga akan merasa senang. Nah, dari pembagian itu kira-kira masih ingat tidak anak-anak pertemuan kita kemarin itu kan sudah membahas tentang pembagian. Nah, pembagian
dengan cara porogapit. Masih ingat tidak? Masih Bu, tapi sulit. Sulit, iya memang ya. Kalau dengan cara porogapit itu kita harus beberapa kali belajar, jangan hanya satu kali belajar saja. Nah, yuk, ini Ibu punya satu video, ya, satu video yang mempelajari tentang porogapit. Kita simak lagi ya, nanti supaya ingat ya. Ya, Bu. Bentar. Samping gajinya dapat 4 dibagi 4. Caranya 4 6 4 4 adalah 1 sisa. Kan? Terus selanjutnya 1 kali 4 bawah 4 buat gaji. Kurangi 4 berapa? 2. Terus 8 kurang 8 bukan 8. Nah sekarang 28 bagi 4 sisanya berapa? 7. Atas pokoknya 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 28. Dan buat garis lurus timbangan berapa? 6 0 2 0 ya 4 bukan 4 kalau Jepang nggak dipakai ya ini atau sebutnya nggak apa-apa 4 atas berapa? 1 kali 4 4 timbangkan lagi 4 0 dan selesai. Masih ingat seperti itu ya? Masih Bu. Nah, kalau belum paham nanti bisa kita tanyakan lagi. Nah, yuk untuk melatih kalian sudah masih ingat atau sudah bisa apa belum? Ibu Apa? akan memberikan sebuah LKPD. Nanti anak-anak silahkan untuk mengerjakannya ini harus pakai caranya. Caranya pakai apa? Seperti tadi itu, pakai porogapit. Oke, bisa ya? Oke, ini Ya, bisa, Bu. Ya. bisa untuk PR di rumah, ya. Paham ya anak-anak? Ibu. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, tadi yang sudah kita pelajari apa saja, yuk. Nah, yang sudah kita pelajari Perkembangan tumbuhan. Betul, perkembangan tumbuhan dimulai dari biji, kemudian dengan menggunakan tunas, kemudian menggunakan umbi, kemudian dengan spora dan juga dengan cara buatan atau mungkin dengan bantuan manusia, dan yang terakhir itu kita mempelajari tentang porogapit atau pembagian dengan cara bersusun. Oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita akhiri, kita nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul dulu. Yo Mas Okta, bisa toh? Kemarin sudah hafal ya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Pimpin yo. 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, nyunggi, nyunggi, bakul, kul, kanan, bakul, lim, menit gati, sakratan, bakul, lim, sekonet, gati, sakratan. Terima kasih.
kasih pinter ya. Yo, sekarang gantian yang memimpin berdoa Mbak Sri. Yang Mbak Sri. Bu Guru, pimpin doa ya Bu Guru, tapi sini. Nah, di tempat Oke. duduk siap, gerak. Ya, Doa mulai. ya. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, saya akhiri pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu Guru. Oke, siap.